kasih Bapak atas sambutannya. Kami pun ingin berpantun. Apa tanda kita berkawan, baik dalam pergaulan. Terima kasih atas materi yang diberikan. Semoga Bapak selalu dilimpahi keberkahan. Amin. Baik Bapak sekalian, barusan sudah kita dengar dibuka oleh Pak. Nah, kita lanjutkan kepada materi utama, yakni Pak Dr. Suhendi. Sebelumnya kami share dulu kurikulum vitae-nya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sekedar informasi siapa beliau, dan juga nanti akan kita lihat seperti apa karya-karya yang telah dibuat oleh Pak Dr. Suhendi ya. Sebentar, apakah sudah dapat di share-nya? Sudah ada Pak Lukman? Belum ya? Oke. Belum muncul. Nah, lagi loading dulu nih. Baik. Nah, beliau ini, saya tayangkan dulu kurikulum vitae-nya ataupun biografinya supaya Bapak Ibu bisa melihat seperti apa ininya. Apa sudah Pak Alman? Belum? Nah, oke. Oh, belum. Bentar, satu lagi ini. Sebentar. Apa yang ini sudah kelihatan Pak Lukman? Pak Lukman? Masih terhalang Pak, sedikit terhalang, ada garis-garis hijau. Nah, sekarang udah muncul Pak. Oke. Nama beliau Dr. Suhendi Esos MM CHRA CMA. Nanti CHRA itu konfirmasi ke yang bersangkutan. Itu nama gelar beliau ada di Amerika ya. Kemudian lahirnya Bandung 1 Januari 1984 ya. Usianya sekarang 30 tahun, masih muda. Alamatnya di Komplek Geraha Bukit Raya Blok F5 nomor 11, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dan nomor HP-nya ada di situ 085321468565. Dan beliau sekarang juga menjabat sebagai Kepala MA Uswatun Hasanah di Padalarang. Riwayat pendidikannya cukup banyak. Yang terakhir dia S3 atau doktornya di Unpas tahun 2020. Dan pendidikannya cukup banyak juga nih. Ada Santri Abadi, bagian ini nih, yang The American Academy of Project Management ya, yang tadi gelarnya CHRA dan CMA. Kemudian yang terakhir, beliau juga pernah program studi visit ke Singapura, Management University, dan juga ke Pahang, Malaysia tahun 2016-2017. Pekerjaan beliau cukup banyak ya, samping mengajar kepala MA, juga dia dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi, direktur dan owner CV Potensi dan sebagainya. Mungkin kami nggak sebutkan satu persatu, tapi yang jelas beliau ada penulis yang produktif, sampai ada 10 buku yang telah dia 15 buku yang telah dia buat, dan ini akan kita coba sharing ke kita seperti apa, bagaimana membuat menulis itu. Seperti hanya kita yang baru awal berenang kan belum tahu, makanya kita ajak nanti Bapak Ibu belajar menulis buku yang sangat mudah sekali. Itu yang kita harapkan. Beliau juga konsultan, pembicara, dan juga dia bisnis di propertian. Itu saja segera pengantar kepada yang terhormat Bapak Dr. Suhendi. Dipersilakan untuk memulainya Pak. Mohon maaf Pak, mangga dipersilakan Pak. Apa kami share kontennya Pak Dokter? Ya, Pak Didin mohon bantuannya untuk share materi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ahmad Sanukri sebagai Kepala Kemenag.
ada beberapa karya yang saya tulis, buku sederhana tentu saja ya. Nah, saya anggap hidup ini akan lebih berarti ketika kita menulis ya. Karena dengan menulis kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ide, ya, berbagi inspirasi. Kemudian dengan menulis kita juga bisa memberikan makna terhadap pengalaman hidup yang kita jalani ya, untuk kita dokumentasikan dalam bentuk tulisan, kemudian diambil makna-makna terbaik dari kehidupan. Kemudian juga kita bisa menularkan kebaikan kepada orang lain gitu ya. Termasuk juga mungkin kita akan hidup relatif lebih abadi ya ketika kita menulis buku. Karena ketika kita sudah meninggal pun sekalipun, kemudian buku kita masih dicetak, masih dibaca orang, sehingga nama kita, kebaikan kita akan terus terus mengalir ya. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan. Alhamdulillah saya baru menulis 15 buku, dan ini beberapa buku diantaranya tentang menulis. Memang bidang saya tentang menulis, kemudian juga komunikasi, tentang wirausaha, tentang bisnis dan sebagainya. Bahkan beberapa buku saya dijadikan referensi untuk beberapa perkuliahan, mata kuliah di beberapa universitas di Jakarta, di Bandung, dan di beberapa kota lainnya. Oke, next. Berapa? Halaman 3 nih. Ya, ini menangkap pesan tersirat dari Al-Quran ya, bahwa kita sudah paham betul bahwa perintah pertama yang Allah perintahkan, Allah sampaikan melalui wahyu kepada Rasulullah, yaitu tentang perintah Iqra ya, tentang membaca gitu ya. Memang di Al-Quran tidak ada secara eksplisit tentang menulis ya, tetapi membaca dan menulis kita sudah paham betul bahwa keduanya memiliki korelasi yang sangat dekat ya, antara membaca dan menulis. Kalau saya kalau tidak makan, dan membaca itu adalah makannya, dan AB itu adalah menulisnya gitu. Seorang penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Nah ini kemudian next. Halaman 3. Ya, agak telat dari sini. Ya. Oh, sinyal. Sinyal. Ini juga ternyata menulis itu bagian dari tradisi ulama ya. Ulama-ulama besar senantiasa menjadi penulis yang hebat, penulis-penulis besar. Misalnya ada ahli tafsir ya, Ibnu Katsir gitu ya. Kemudian ada Imam Bukhari, Malik, dan Mas. Ya, dan sampai sekarang kita masih bisa menikmati kitab ini gitu ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan ulama-ulama zaman kekinian. Ya terus-terusan dibaca ya, dipelajari gitu, sehingga
atau mereka bisa di sela-sela aktivitas apa ini juga rata-rata menulis buku. Nah, ini menulis juga bagian dari mengikat ilmu. Saya kutip dari Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ya, jadi di dalam kehidupan ini banyak sekali ilmu yang berserakan, dan tugas kita adalah menuliskan bagaimana ilmu-ilmu yang berserakan itu menjadi sebuah tulisan, sehingga banyak orang yang bisa menikmati dari tulisan itu. Jadi ilmu itu tidak akan maksimal ternikmati kemudian tersebar luas ketika ilmu itu tidak dituliskan. Dan salah satu mengikat ilmu itu adalah dengan menuliskannya. Okay. Next. Nah, menulis juga menjadi sarana dakwah, ya. Apalagi di tengah perkembangan teknologi komunikasi saat ini, di mana ketika kita menulis artikel misalnya bisa tersebar kemana-mana. Ya. Ini ke pelosok-pelosok, tapi dengan perkembangan internet ya lewat ikan di media sosial misalnya, maka pesan tulis itu bisa tersebar kemana-mana, ya. Termasuk juga tulisan artikel di koran misalnya, majalah, kemudian termasuk buku-buku juga bisa tersebar luas jadi kemana-mana. Jadi kalau punya menulis buku yang berkualitas, bahkan dalam bahasa asing, berbagai negara. Dan ini menjadi sarana efektif kita dalam berdakwah. Okay. Next. Nah, kalau tadi memang sebetulnya saya agak minder ya ketika berbicara menulis dari aspek agama, karena yang saya hadapi juga mungkin alumni pesantren gitu ya, dan sekarang juga aktif di madrasah. Nah, ini ada aspek dari secara finansial ya, bagaimana manfaat menulis secara finansial gitu ya. Dan ini saya kira topik yang sangat menarik terutama untuk kalangan ibu-ibu, karena hasil penelitian saya ternyata 80% perempuan itu ya, sisanya 20% sangat matre. Jadi berbicara aspek menulis dari aspek finansial ini pasti sangat menarik. Nah, saya punya data menunjukkan bahwa kita menulis dari pintu rezeki ya. Ini saya ambil salah satu contoh ya dari sebanyak mana dengan menulis buku ternyata makan kesejahteraan lebih gitu. Misalnya buku ayat-ayat cinta ya. Ini salah satu buku yang populer ya. Ini ayat-ayat cinta, kayak kalau ayat-ayat ditulis oleh Salman Rushdie ya. Nah, ternyata Habibur Rahman Ashirazi ini dengan satu bukunya ayat-ayat cinta ternyata telah menerima royalti 1,5 miliar dari penjualan ribuan, ini maksudnya ratusan, di sini maksudnya ribuan buku kurang dari 4 tahun, karena memang bukunya bestseller sehingga banyak orang yang ingin membelinya, ingin menikmatinya. 1,5 miliar dari royalti buku yang dicetak ya. Kita tahu bahwa ayat-ayat cinta ini adalah buku yang kemudian difilmkan, dan kita sudah membayangkan bagaimana royalti dari filmnya ya. Jadi ketika kita menulis novel kemudian novel kita difilmkan, maka royaltinya itu double ya, dari bukunya kemudian dari
juta gitu ya. Ini dari satu buku ya. Ini terjual 100.000 eksemplar ya. Dan beliau mendapatkan royalti per bulan 15 juta sampai 25 juta rupiah per bulan dari satu buku. Beliau sudah menulis lebih dari 10 buku dan rata-rata bukunya itu bestseller ya. Bagaimana dengan artikel yang kita bahas saat ini? Artikel juga cukup menggiurkan ya. Kalau rekan-rekan menulis artikel atau cerpen, jika seminggu misalnya menghasilkan 2 tulisan, kemudian sebulan 8 tulisan, ya, bila satu tulisan dihargai 300.000, maka sebulan kita bisa mendapati 2,4 juta. 300.000 itu adalah royalti atau honor penulisan koran lokal seperti PR biasanya di angka 300. Kalau untuk kolom opini sekitar 500, 600 sampai 700.000 ya. Kalau untuk koran nasional rata-rata di atas 500.000. Angkanya 750.000 sampai 1 juta untuk satu artikel yang dimuat di koran nasional. Kita tahu sekarang koran nasional memiliki versi e-paper, jadi ibu bapak tidak harus berlangganan koran, tapi kita tinggal registrasi untuk berlangganan e-paper ya, koran digitalnya. Gitu. Saya sendiri menulis artikel sekarang sudah 19 tahun ya. Jadi dari sejak kuliah semester 2 saya sudah menulis artikel, dan artikel pertama dimuat itu di koran Pikiran Rakyat. Gitu. Jadi saya sejak semester 2 kuliah S1 menulis artikel, sering dimuat, dan lumayan waktu itu waktu jadi mahasiswa royaltinya 200.000 satu tulisan. Gitu. Kalau di forum guru kalau nggak salah PR minggu itu ada kolom karir itu saya yang isi. Sertifikasi gitu ya, jadi kita harus betul-betul kreatif lah dalam menjemput rezeki ini ya. Alhamdulillah rutin, dan ternyata rekan menulis artikel adalah gerbang kita untuk menulis buku. Jadi mau menulis buku artikel dulu. Kalau rekan ingin menulis novel, cerpen dulu ya, karena itu adalah tulis sederhana, tetapi itu gerbang kita untuk menuju menulis buku. Dan ternyata artikel yang dimuat di PR setiap minggu itu saya kumpulkan, kan bertemakan karir ya, saya kumpulkan, ternyata sudah ada 100 judul ya, sudah ada 100 judul, kemudian saya izin ke PR untuk bisa diterbitkan dari buku, untuk diterbitkan jadi buku, dan PR juga mengizinkan, dan sekarang sudah menjadi buku, jadi double juga gitu ya. 100 judul artikelnya sudah dibayar PR, kemudian oleh kita dikumpulkan di buku, juga dapat royalti. Jadi profesi yang memberikan standar kesejahteraan lebih, dengan catatan harus total dan profesional. Memang harus total dan profesional. Muhammad
sudah buku-bukunya sudah memberikan kehidupan buat Fauzia. Katanya kata beliau harus total dan profesional. Dalam artian, jika seseorang bisa menulis sesuatu yang penting dan bermanfaat, serta dikemas dengan bahasa yang cair, renyah, dan mudah diterima masyarakat luas, maka peluang untuk mendapatkan royalti besar bukanlah hal yang tak mungkin, katanya. Ya, dan beliau sudah membuktikan beliau bisa secara ekonomi, secara kesejahteraan bagus, dan beliau salah satu wasilahnya dengan menulis buku. Oke, next, Pak. Nah, ini saya kutip juga Robert Kiyosaki. Dia mengatakan bahwa katanya orang kaya itu tidak diukur dari seberapa besar aktif income. Ibu Bapak sudah paham yang disebut passive income, active income adalah kita mendapatkan bayaran berdasarkan pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita mendapatkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan, sebesar apapun itu belum disebut kaya, katanya. Kata Robert Kiyosaki, belum kenal ya, ayah yang kaya dan ayah yang miskin. Kata beliau seperti itu, orang kaya tidak diukur dari seberapa besar aktif income. Orang disebut kaya apabila passive income-nya lebih besar daripada biaya hidup. Yang disebut passive income adalah kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan tanpa bekerja. Itu yang disebut dengan passive income. Ya. Kalau rekan-rekan PNS mungkin ini ya, di pensiun ada penghasilan, dan ketika pensiun karena menulis buku itu menulisnya sekali dan penghasilannya terus menerus setelah diterbitkan. Okay. Kan seiring perkembangan juga banyak software untuk mendeteksi bahwa karya kita itu berapa persen plagiatnya. Dan penerbit buku sekarang memiliki software buku ini. Kemudian saya kutip dari Pendeker, dia mengatakan bahwa dengan menulis, katanya, terutama menulis hal-hal negatif, biasanya anak-anak remaja dulu ya, rajin menulis diary.
persoalan, kemudian kita itu akan memberikan efek lega, akan efek ide saya untuk menulis permasalahannya apa, kemudian saya berikan solusi, dan itu ternyata bisa dari pengalaman. Termasuk juga mendapatkan solusi mudah-mudahan. Kemudian masih menurut Van Becker bahwa manfaat menulis buku itu pertama menjernihkan pikiran, katanya. Penulis itu jika menghadapi permasalahan kemudian dituliskan, ya. Makanya kebiasaan menulis diary itu untuk siswa kita sangat positif. Kemudian membantu mendapatkan informasi, ya, makanya kalau penulis itu membiasakan diri kemana-mana membawa kertas dan pulpen, atau sekarang dengan HP juga bisa sekedar pointers penting yang ditemukan, kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi tulisan misalnya. Kemudian bisa memecahkan masalah, ya, dengan menuliskan permasalahan kita, kemudian bisa terpecahkan. Kemudian termasuk juga menulis bebas membantu kita ketika kita terpaksa harus menulis, ya. Jadi nanti saya, kalau ada kesempatan lagi, nanti saya akan sampaikan bagaimana menulis bebas. Selama ini kan kita berat, ya. Tadi Pak Kepala juga menyampaikan banyak PNS yang ketika harus menulis karya ilmiah, ya akhirnya harus meluhkan gitu, ya. Tapi nanti saya akan berikan teknik bagaimana menulis secara bebas sehingga kita tidak menjadi beban lagi ketika menulis gitu. Termasuk juga rekan-rekan kalau tahu ilmunya sebetulnya banyak hal yang bisa kita tulis. Saya kuliah di UIN, kemudian banyak tugas, beberapa teman itu mengeluh karena terlalu berat, hampir semua. Kemudian harus sehingga ketika beres perkuliahan kita. Kenapa harus lewat tulisan? Karena fakta menunjukkan bahwa iklan dalam bentuk tulisan seringkali lebih efektif ketimbang iklan konvensional. Tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa dengan menulis itu menulis buku bukan sehingga tidak bisa menulis gitu, ya.
kemudian diminta juga menjadi konsultan karena kita dianggap expert di bidang itu. Nah itu saya nulis buku gitu. Ya. Next. Slide 15. Iya, di saya masih ini Pak, slide lama, belum berubah. Iya, Isinya. ini slide 15, Pak. Ini sudah slide 15. Iya. Revolusi Prancis. Bentar nih. Iya. Nah, ternyata buku juga menjadi inspirasi bagi atau tulisan menjadi inspirasi ya bagi berbagai pergerakan ya, termasuk juga revolusi Prancis ya, itu tidak bisa lepas dari pemikiran atau tulisan dari Rousseau dan Montesquieu ya, Montesquieu. Kemudian juga revolusi dan perjuangan kaum komunis ya juga tidak bisa lepas dari tulisan-tulisannya Karl Marx ya dan Engels. Nah, ini bagaimana tulisan-tulisan itu mampu menginspirasi sebuah pergerakan gitu. Termasuk juga konteks di Indonesia. Next Pak. Bagaimana tulisan-tulisan Pak Soekarno ya, kemudian juga tulisan Muhammad Hatta, Tan Malaka, Nasir ya, itu mampu menginspirasi dari gerakan kemerdekaan. Jadi lewat Sun Yat-sen itu mampu menginspirasi, termasuk juga kita mengenal ada bagaimana buku Mein Kampf itu mampu menginspirasi tokoh. Ada lagi? Next Pak. Sudah, Pak. 17 nih, halaman 17. Nah, oke. Apa arti teori tentang artikel ya? Jadi artikel itu sebuah tulisan ya yang biasanya berisi opini atau pendapat kita mengenai sebuah isu aktual ya. Kemudian ditulis dengan singkat, jelas dan sederhana, membedakan artikel majalah, kemudian juga
juga ternyata banyak lahan-lahan kita untuk menulis ya. Banyak website yang membutuhkan penulis untuk konten website mereka. Apalagi rekan-rekan yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, banyak tuh website-website yang membutuhkan artikel berbahasa Inggris. Dan itu honornya dalam bentuk dolar ya. Rekan-rekan misalnya bisa berlangganan informasi di freelancer kalau nggak salah satunya. Nanti rekan-rekan bisa mendapatkan informasi mengenai peluang-peluang menulis di berbagai situs internet, dan itu kalau berbicara honor dalam bentuk dolar gitu. Nah ini tentang syarat menjadi penulis artikel ya. Pertama, punya tekad yang kuat dan tidak sekedar ingin. Saya mengajar mahasiswa di komunikasi ya. Mungkin mengajar bisa sampai 2 kelas, 3 kelas ya. 100 sampai 150 mahasiswa. Kalau hanya sekedar ingin biasanya tidak menjadi penulis. Tapi mahasiswa yang memiliki tekad yang kuat, inilah yang kemudian dia betul-betul menjadi penulis. Sebetulnya jadi penulis tidak membutuhkan bakat ya. Yang penting terus latihan, kemudian siapkan mental, karena pasti tulisan itu kalau awal-awal pasti sering ditolak. Karena kan ngirim artikel ke koran, misalnya ke majalah atau website, pasti untuk awal-awal ditolak. Termasuk juga penerbit, pasti banyak penerbit yang menolak. Tapi ketika kita istiqomah, terus-terusan menulis, meskipun ditolak, tapi terus menulis, insya Allah tulisan kita dimuat gitu ya, terbit jadi buku. Nanti juga banyak penerbit yang justru minta kepada kita, minta naskah. Ya, jadi sekali lagi, yang dibutuhkan adalah tekad, ya, tidak sekedar ingin, tekad, terus latihan, terus mencoba dan terus menulis. Saya punya sebuah ungkapan bahwa menulislah setiap hari maka kita akan menjadi penulis. Jadi menulislah setiap hari apapun itu. Kemudian yang kedua, diperlukan ketekunan dan loyalitas ya. Tekun, kemudian kita terus menulis apapun yang terjadi, insya Allah gitu ya. Kemudian memiliki kompetensi keilmuan. Jadi rekan-rekan nanti menulis tidak harus topik-topik yang terlalu berat. Misalnya kalau rekan-rekan tidak suka dengan politik, tidak usah menulis masalah politik. Rekan-rekan tidak suka masalah ekonomi, tidak harus menulis masalah ekonomi. Jadi menulislah topik-topik yang memang kita sukai. Ada mahasiswa saya, mahasiswa ekonomi, ditugaskan menulis artikel. Dia bingung menulis apa. Kemudian saya tanya, Anda sukanya apa? Saya suka sepak bola, Pak. Silahkan menulis seputar sepak bola. Anda suka musik, tulislah tulis seputar musik. Semua topik tulisan, mau olahraga, mau kemudian yang keempat, seorang penulis yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Jadi diusahakan terus membaca untuk mendapatkan penambahan kosakata, kemudian menambahkan wawasan, termasuk juga belajar bagaimana orang lain menulis. Ya, nanti rekan-rekan akan mengalami gitu, ketika membaca buku itu tidak hanya mendapatkan informasi dari isi buku, tetapi juga bisa mempelajari bagaimana orang lain menulis. Kelima, fokus pada salah satu bidang ilmu. Rekan-rekan silahkan bidang ilmunya apa, fokus di sana, sehingga tulisan kita betul-betul punya spesialisasi di sana. 6, kreatif dan unik. 7, penulis sudah dikenal di kalangan masyarakat intelektual. Ya, nanti ke depan ketika tulisan-tulisan kita sudah sering terbit menjadi buku, artikel-artikel kita sering dimuati berbagai surat kabar misalnya, nanti juga pihak redaktur media mengenal kita, dan biasanya kita akan dikontak, dimintai tulisan untuk mereka. Ya. Kemudian banyak orang-orang tokoh-tokoh yang muncul awalnya adalah penulis buku dan penulis artikel.
pengamat-pengamat politik yang banyak diundang sebagai pembicara, kemudian juga statementnya diminta orang gitu ya, diliput oleh berbagai media. Awalnya banyak yang dari menulis, tidak termasuk daftar hitam ya, termasuk juga plagiat misalnya ya, kemudian artikel ganda, misalnya satu artikel tapi dikirim ke berbagai media dan dimuat, termasuk mengirimkan naskah buku juga ya, menulis satu buku kemudian dikirimkan ke berbagai penerbit dan itu diterbitkan, itu juga bermasalah. Jadi ketika rekan-rekan menerbitkan buku, tunggu sampai ada keputusan dari penerbitnya apakah jadi dicetak atau tidak, layak dicetak atau tidak. Kalau tidak layak bisa ditarik lagi, kemudian kita bisa ngirim ke penerbitan yang lain. Ini persyaratan materi tulisan artikel harus orisinal, ya harus asli, betul-betul karya kita. Kemudian tema aktual, kalau artikel itu memang membahas mengenai topik-topik yang saat ini sedang ramai. Tapi sekali lagi, topiknya tentu saja harus sesuai dengan bidang kita ya. Kita suka dan itu bidang kita, maka tulislah bidang itu. 3, mengandung unsur ilmiah populer, bukan ilmiah teknis. Ya, banyak guru besar yang dia ingin menulis artikel, tetapi ternyata artikelnya itu adalah ilmiah yang sangat teknis, gitu, ya. Sehingga tidak layak untuk dikonsumsi halayak umum, ya, hanya untuk kalangan tertentu, sehingga tulisannya tidak bisa dimuat. 4, memiliki gagasan sendiri, bukan sekedar merangkum gagasan orang lain. Jadi betul-betul gagasan kita mengenai suatu tema atau isu aktual. Memiliki gagasan sentral yang jelas. Kemudian 6, sebutkan sumber kutipannya ini. Plagiat itu ketika kita mengutip tanpa menyebutkan sumbernya. Selama sumbernya itu dikutip, itu tidak termasuk plagiat, ya berapa halaman pun. Tapi ketika tulisan kita terlalu banyak juga mengutip, maka kelihatannya tidak indah itu tulisan kita. Prof. Asep Saiful Mutadi itu di UIN itu sering mengatakan bahwa cukuplah tulisan pannya itu diusahakan sangat minimalis, gitu. Diusahakan lebih banyak hasil dari pemikiran kita dalam menulis itu. Kemudian juga yang ke-7, bukan merupakan promosi suatu produk misalnya ya, atau unsur bisnis misalnya. 8, bukan merupakan trial by the press, atau trial by the press itu pembunuhan karakter terhadap salah satu tokoh, salah satu tokoh tidak boleh. Oke, next. Nah, ini untuk selanjutnya mungkin teknis-teknis seperti ini yang nanti kita akan bahas ya di pelatihan atau webinar berikutnya, karena ini membutuhkan waktu yang cukup gitu ya, mencari ide misalnya, sumber-sumber ide dari mana, membuat kerangka kalau memang itu dibutuhkan. Rekan-rekan ketika sering menulis selama kerangka ini sudah tidak dibuat, jadi jauh lebih gitu ya ketika kita menulis tanpa kerangka. Bagaimana menyiapkan referensi, teknik mudah menulis seperti apa, membuat lead, kemudian berbagai masalah yang sering dihadapi dalam menulis gitu ya. Bagaimana mengedit, menyunting, ya. Kalau soal tata bahasa di sini guru bahasa Indonesia pengetahuannya cukup luas, tapi ketika disuruh mengedit, nah ini juga menjadi permasalahan ya. Kemudian bagaimana membuat judul menarik, kalau artikel maksimal 5 kata, misalnya. Dengan 5 kata yang terbatas menarik orang untuk membaca selanjutnya. Termasuk juga strategi mengirimkan naskah tulisan, yaitu itu juga harus dibahas. Apalagi sekarang trennya kan tren bisnis wirausaha ya, banyak orang dia nulis buku kemudian
ya. Jadi harga buku 80. Ya, Pak. Halo Pak Hendi. Lanjut Pak. Ini masih menunggu. Iya siap. Ini masih menunggu. Slide ke-21 nih. Nah ini siap menghadapi penolakan. Ini saya kutip dari Prof. Jalal ya, yang kemarin beliau meninggal dunia. Ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Itu dikutip dalam bukunya Abu Al-Ghifari. Kiat menjadi, dia mengatakan katanya di barat itu ada seorang penulis artikel. Dia terus-terusan menulis, bahkan sampai naskahnya ke 1501 kurang lebih. Gitu. Ketika ke 1501 tulisannya dimuat di sebuah tulisan beliau edit lagi, dan hampir semua tulisannya dimuat. Dan saya sering ke mahasiswa saya sering mengatakan bahwa semua tulisan pasti akan terbit, semua tulisan akan terbit. Makanya ketika menulis simpan baik sejelek apapun itu. Sedikit punya pengalaman tahun 2002 saya mulai menulis. Dan banyak tulisan-tulisan saya yang awalnya sering oleh berbagai media dan oleh saya disimpan baik-baik, kemudian diedit lagi, kirim ke media yang sama atau ke media yang berbeda. Saya menulis mungkin ratusan artikel ya. Ternyata tulisan yang ditolak itu ternyata 100% sudah dimuat. Juga kan kalau punya naskah buku ya, sejelek pun naskah buku itu simpan baik-baik. Ditolak, coba tawarkan edit yang lain. Ketika naskah ditolak, tadi bukan karena gitu. Dan saya pastikan semua tulisan pasti ke cerpen buku itu pasti dimuat. Sepanjang si tulisan itu disimpan baik, sejelek apapun tulisan. Kemudian 100 kan naskah buku saya terbit jadi buku. Ya. Dan ternyata banyak karya-karya baik artikel atau buku oleh berbagai penerbitan ternyata akhirnya terbit juga dan menjadi buku bestseller. Ya. Saya contoh aja mengajar anak melalui Muhammad Fauzi Alim, itu punya buku yang sebelumnya adalah artikel ya.
dan artikel itu banyak ditolak oleh berbagai media. Kemudian beliau perbaiki, kemudian dikirimkan lagi, banyak buku-bukunya bestseller. Kita tahu J.K. Rowling, Harry Potter, itu banyak ditolak oleh berbagai penerbit, Harry Potter itu. Dan ada satu penerbit yang bersedia menerbitkan bukunya Harry Potter. Itu pun si penerbitnya agak sanksi ketika akan menerbitkan apakah buku ini akan laku di pasaran atau tidak. Gitu. Tapi si penerbit mau mencoba menerbitkan, ternyata bukunya bukan lagi bestseller, tapi internasional bestseller. Dan jika menulis buku Harry Potter gitu. Dan sekali lagi bahwa Harry Potter awalnya adalah karya yang ditolak oleh berbagai penerbit buku. Jadi sekali lagi rekan-rekan ketika punya tulisan, simpan baik-baik, jaga baik-baik. Apalagi sekarang ada internet sehingga kita bisa menyimpan naskah itu di Google Drive misalnya ya. Kalau flash disk takut virus atau laptop hilang misalnya, dan itu bisa disimpan di Google Drive misalnya. Simpan baik-baik sejelek apapun karya itu, karena suatu saat pasti akan terbit. Dan saya mengalami bagaimana artikel yang saya buat 100% sudah dimuat, dan buku yang saya tulis 100% sudah diterbitkan menjadi buku. Gitu. Dan saya tidak sepeser pun mengeluarkan uang untuk bisa menerbitkan. Sekarang kan banyak penerbit-penerbit yang mau menerbitkan naskah kita ketika kita membayar uang, membayar biaya percetakan, kemudian mereka terbitkan. Saya nggak menulis buku kemudian saya mengeluarkan uang untuk diterbitkan, tidak. Tetapi penerbit mengeluarkan biaya untuk dicetak, kemudian mereka juga menjual ke berbagai toko buku, gitu. Ya, baik toko buku yang offline atau toko buku online, gitu. Ya, rekan-rekan. Next, Pak. Ya, 23 nih. Siap, 23. Siap, di sini agak error nih. Ya, sesinya agak net. Tapi kurang lebih intinya seperti itu ya rekan-rekan. Apalagi kalau niat kita betul-betul niat ibadah, niat berdakwah, niat menyampaikan kebaikan, dan itu menjadi motivasi kita untuk terus menulis. Mau dibayar, mau tidak, mau dikritik oleh penulis yang lain misalnya, mau ditolak oleh berbagai penerbit, ketika kita niat kita lurus gitu, insya Allah kita akan terus menulis dan kita akan menjadi penulis. Ya, itu mungkin Pak sedikit pemaparan. Kalau ada tanya jawab boleh. Ya, baik. Sudah habis ya. Baik, Bapak sekalian yang berbahagia, barusan telah kita dengar paparan dari Pak Dr. Sandy yang merupakan sekelumit karya-karya beliau yang tadi sudah disebutkan, ada 15 buku yang telah beliau sampaikan, dan itu bermula dari sebuah artikel yang dikumpulkan dan juga ada beberapa pengalaman pribadi. Baik, Bapak sekalian, kita lihat di kolom chatting kalau ada Bapak Ibu mau bertanya, boleh raise hand, atau kami coba akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di raise hand. Maaf, yang ada di kolom chat. Nanti Pak Lukman digantian dengan yang ada di situ, yang ada di kolom chat ya. Bentar ya, lihat dulu. Ini ada pertanyaan. Sebentar, saya lihat dulu ya. Nah, ini dari
Diahman. Assalamualaikum, mau bertanya, menulis dengan mengutip tulisan orang lain, bolehkah menyimpulkan tulisannya atau harus mengcopy lengkap? Itu pertanyaan dari Pak Rahman. Diahman. Mengapa? Iya, kalau teknis mengutip, rekan-rekan bisa bisa browsing atau baca bukunya, teknis cara mengutip itu seperti apa, gitu ya. Tapi kalau mengutip memang harus 100% berdasarkan apa yang kita kutip, ya. Kalau hasil benturan antara tulisan orang dengan pemikiran kita, nah itu bisa diklaim sebagai hasil pemikiran kita, tulisan kita. Saya punya kebiasaan kalau nulis buku itu kadang bikin coretan-coretan di buku itu sebagai hasil benturan pemikiran saya dengan tulisan si buku, dan kemudian ternyata hasil benturan-benturan itu lagi-lagi saya bukukan menjadi buku gitu. Kalau rekan-rekan baca bukunya Pak Hernowo ya, Mengikat Makna, itu juga hasil dari beliau memaknai berbagai bacaan. Beliau bikin catatan dari memaknai ya bacaan-bacaan yang dibaca, dinikmati, kemudian dibikin tulisan-tulisan, tapi tidak mengutip ya. Kalau mengutip harus menyebutkan penulisnya, sumbernya. Tapi kalau sekedar ada ide-ide kita, kemudian kita bukukan bisa. Yang jelas kalau ngambil pernyataan orang lain itu harus disebutkan. Itu aja kata kuncinya. Teknis mengutip itu bisa browsing. Ada berbagai cara. Dengan menyebutkan nama si penulis, kemudian halaman, kalau buku kemudian tahun, nama penulis, tahun, halaman, itu sudah termasuk cara mengutip. Ada juga dengan footnote, catatan kaki, rekan-rekan lah, guru bahasa Indonesia, kita sudah paham bagaimana cara mengutip. Tapi yang jelas, kalau mengutip pernyataan orang lain, wajib disebutkan sumbernya. Gitu. Ya. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Pak Lukman, mungkin ada yang raise hand di panelis ataupun yang di bawah. Monggo Pak Lukman dibuka mic-nya. Ada nggak? Silakan. Silakan. Mic-nya sudah. Silakan, siapa Pak Lukman namanya? Bu Nur Siti, silakan langsung bertanya Bu. Nur Siti, silakan. Dari mana Bu? Salam, silakan Bu. Dari mana? Bu Nur Siti. Langsung Bu, to the point. Ini di room chat juga ada pertanyaan, Pak. Silakan Pak. Oh iya betul. Apakah ada batasan jumlah minimal dan maksimal halaman dalam menulis artikel ilmiah? Monggo Pak. Ya. Artikel ilmiah yang kita bahas adalah artikel ilmiah populer ya. Jadi artikel yang bukan di jurnal ilmiah, kan ada jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal penelitian. Yang kita bahas adalah jurnal artikel ilmiah populer namanya. Jadi artikel yang sering ada di koran, majalah, di berbagai situs internet. Nah kalau di koran itu gampang Bu, berapa halamannya. Coba lihat aja berapa paragraf. Jadi kalau ibu mau menulis di sebuah kolom misalnya, kalau di PR rakyat ada mimbar guru kalau nggak salah. Lihat aja berapa paragraf, ibu hitung. Jadi ketika ibu nulis, nanti ketika menyunting atau mengedit, batasi tulisan kita misalnya di PR itu 10 atau 15 paragraf. Nah, ibu nulis kurang lebih 15 paragraf saja. Kalaupun lebih dikit bolehlah, tapi jangan jauh dari sana. Gitu. Biasanya kalau koran sih suka ada keterangan berapa karakter gitu, berapa ribu karakter misalnya. Dan kita mengikuti itu Bu. Jadi ketika kita menulis selesai, kemudian coba ibu ada word count itu namanya itu di Microsoft Word itu. Jadi kelihatan tulisan kita itu berapa karakter. Gitu. Karena memang betul Bu, itu kelihatan sepele, tetapi ketika tulisan kita terlalu banyak, padahal bagus, redaktur tidak akan menerbitkan tulisan kita. Kenapa? Karena redaktur juga sibuk. Jadi mereka tidak ada waktu buat mengedit. Jadi sekarang itu justru penulis itu juga harus jago ngedit. Jadi mereka nggak mau menerima naskah mentah. Ya. Bahkan kalau nulis buku, covernya pun kita yang desain.
untuk beberapa penerbit. Gitu. Jadi harus betul-betul udah jadi aja. Karena penerbit sekarang juga pada sibuk, sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan. Gitu. Bagus tuh pertanyaannya. Ada lagi Pak nih dari Ibu Nia Kurniasih. Nih kalau saya dari mana ya? Dari Bandung. Assalamualaikum, mau bertanya apakah boleh membuat resensi dari buku yang kita baca kemudian kita buat menjadi buku kita? Gimana? Oh gitu. Kalau resensi sebetulnya di majalah, di website, di koran ada kalau khusus resensi buku, Bu. Jadi Ibu beli buku yang baru, kemudian Ibu tuliskan identitas bukunya, kemudian Ibu ulas resensinya. Di pelajaran bahasa Indonesia saya kira diajarkan bagaimana menulis buku kan, menulis resensi buku. Ada sinopsis, kemudian ada ulasan kelebihan kekurangan dari buku itu, ya kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita bikin buku kemudian ngambil mengutip dari sumber yang lain, buku yang lain, yaitu wajib menyebutkan sumbernya. Kalau meskipun satu kalimat, Ibu usahakan sebutkan sumbernya. Kalau buku sebutkan nama penulis, kemudian tahun halaman. Kemudian lengkapnya nanti di daftar pustaka, gitu. Kita membuat daftar pustaka di bawah, gitu. Ya, hati-hati dengan plagiat ya, Bu. Banyak mahasiswa yang gagal gara-gara plagiat ini. Gitu. Terus apa lagi, Pak? Dari Pak Lukito dari Poso ya. Bagaimana kiat-kiat mendapatkan ide atau gagasan dalam memperkaya tulisan kita? Gitu. Kalau ide nanti secara lengkap dibahas di mudah-mudahan ada umur bisa silaturahmi lagi. Ide itu yang jelas banyak Pak, sumbernya bisa dari membaca buku, ya, dari melihat menonton televisi, membaca berita misalnya, kemudian dari kita berjalan-jalan misalnya, kita mendapatkan itu. Banyak sumber ide itu, bahkan melimpah sumber ide itu. Gitu. Ada lagi Pak nih dari RR Dewi. Untuk aturan penulisan artikel ilmiah dan lain-lain, apakah ada aturan yang baku? Aturan yang baku ya hampir sama sih di artikel juga, misalnya kalau menggunakan bahasa asing itu dimiringkan gitu. Kemudian setelah titik itu juga harus ada spasi ya gitu. Kemudian penempatan tanda baca itu betul-betul harus harus betul-betul diterapkan. Tapi rekan-rekan tolong dipisahkan antara proses menulis dengan mengedit ya. Itu yang membuat tulisan kita nggak selesai. Jadi ketika baru juga satu paragraf kita langsung ini kenapa nggak nyambung, ini nggak enak. Jadi belum apa-apa udah mengedit sudah. Jadi menulis itu tidak boleh banyak dipikirkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita menulis saja. Termasuk ketika kita nggak punya ide tulis saja, nggak punya ide udah bisa. Jadi menulis itu harus lebih cepat daripada makan. Jadi apa yang terlintas langsung tuliskan. Apa aja bebas. Kayak itu yang disebut menulis bebas. Menulis aja bebas. Nah setelah dianggap selesai, udah siap. Banyak mungkin simpan aja. Nanti 1-2 hari ke depan baru diedit gitu. Diperbaiki tanda bacanya, kesalahan. Termasuk kesalahan ketika nulis jangan diperbaiki. Saya seperti itu, bikin makalah ya udah menulis aja secara cepat. Apa yang kita pikirkan rasakanlah secepat mungkin. Nanti di proses edit baru diperbaiki. Oh ini nggak perlu dihilangkan. Termasuk ini saya harus ngutip nih dari buku apa, masukkan gitu. Nah nanti kita jadilah misalnya makalah atau jadilah artikel, jadilah buku gitu. Saya itu membiasakan diri karena ngajar di kampus juga. Jadi materi apa yang akan disampaikan di kelas saya bikin dulu kayak makalah dulu. Saya kutip, boleh dimasukkan. Kadang kutipan dulu dari berbagai buku, masukkan. Kemudian daftar pustaka jangan lupa udah diisi. Setelah itu saya baru pemikiran saya apa terhadap kutipan-kutipan itu. Gitu. Udah nggak usah, jangan dulu diedit, nulis aja. Gitu. Berdasarkan kutipan-kutipan dari berbagai referensi itu. Dan ternyata setelah saya perkuliahan 1 semester dan kita sudah bisa menerbitkan buku textbook perkuliahan gitu. Jadi saya nggak punya waktu khusus untuk menulis, tetapi diusahakan mau mengajar misalnya kita kan baca-baca buku,
daripada sekedar membaca, lebih baik kita kalau hal penting dari berbagai buku itu kita masukkan, kita ketik, kita masukkan, nanti kita elaborasi dengan pemikiran kita, dan itu bisa menjadi buku, kalau di perkuliahan menjadi buku wajib mahasiswa. Gitu. Oke. Ada lagi Asep Lilik, Asep Lilik Firlantika. Saya bacakan ya. Saat mencoba menulis, sering timbul rasa kurang percaya diri. Setelah saya baca ulang tulisan sendiri, ubah lagi, akhirnya nggak beres-beres. Bagaimana solusinya? Ya itu, saya tadi menyampaikan ketika nulis itu, menulislah secepat mungkin. Jangan banyak dipikirkan, jangan banyak dibaca. Menulis saja secepat mungkin. Termasuk salah ketik, jangan diperbaiki. Menulis saja. Menulis dengan mengedit itu harus dipisahkan. Kenapa setelah menulis harus disimpan, kemudian ada rentan waktu sehari 2 hari supaya kita nanti bisa lebih objektif membaca tulisan kita. Gak apa-apa, setelah jadi tulisan pasti ketika ini kita beberapa kali dibaca lagi. Sekelas Gus Dur saja ketika menulis artikel itu bisa sampai 6 kali dibaca. Sekelas Gus Dur ketika beliau sebelum jadi presiden, beliau sangat produktif menulis, meskipun yang mengetik itu kan stafnya ya. Tapi beliau suruh stafnya untuk membaca berulang-ulang kali. Beliau mendengarkan, terus ini yang harus diperbaiki, dibaca lagi. Itu sekelas Gus Dur, apalagi kita gitu ya, orang biasa. Jadi harus betul diedit, itulah di proses pengeditan itu memang harus betul-betul dibaca lagi. Apalagi ada usul saran, itu harus betul-betul dihilangkan, dibersihkan. Itu Pak, mudah-mudahan tidak puas. Ada lagi nih Pak nih dari Pak Wahyu Pak. Ini izin bertanya. Untuk penulis pemula seperti saya, media koran majalah apa yang bisa menampung tulisan penulis pemula? Nah, Bapak ketika menulis nanti setelah jadi tulisan, jadi artikel, baru Bapak mencari media yang tepat untuk mempublikasikan tulisan Bapak. Jadi penulis itu harus memiliki idealisme gitu. Jadi jangan sampai belum apa-apa udah mencari media, padahal kita belum punya tulisan. Udah nulis aja Bapak, mau artikel, cerpen gitu ya, mau buku misalnya. Nanti setelah sekiranya jadi, nanti kita baru mencari media apa yang tepat. Kalau artikel yang nuansa Islam kan lebih pas misalnya ke Republika misalnya. Ya, kalau tulisannya memang analisis berat kan bisa ke Kompas. Nah, karakter media ini kita harus pelajari. Gitu. Harus pelajari apa sih selera mereka gitu. Sehingga kita bisa mengirimkan naskah dengan tepat ketika kita memiliki naskah gitu. Karena ketika kita tidak bisa membaca media yang tepat, nanti naskah kita malah ditolak gitu. Kan itu lumayan waktu juga ya. Ketika mengirimkan naskah kan kita bisa sampai sebulan 3 bulan untuk menunggu kepastian dari si penerbitan itu apakah tulisan kita akan dimuat atau tidak. Gitu. Oke. Ada lagi Pak nih dari Bu Neni Tasikmalaya nih. Tadi mendengar mengenal artikel yang ditolak, tapi sudah menjadi buku. Nah, itu artikelnya beberapa artikel atau satu artikel diperluas lagi atau beberapa artikel? Iya. Kalau buku itu Ibu rata-rata di atas 150 halaman lah kalau ingin jadi buku. Jadi kalau artikel Ibu misalnya ternyata dikumpulkan, tentu saja artikel yang per satu tema ya, misalnya masalah ekonomi, masalah budaya, masalah agama, Ibu kumpulkan artikel yang tidak dimuat itu, dan ternyata lebih dari 150 halaman, Ibu bisa mengirimkan ke penerbitan buku. Kalau masih kurang dari 150 halaman, berarti Ibu tambahkan saja. Bisa menulis artikel yang baru, atau juga Ibu punya arsip tulisan-tulisan yang memang satu nuansa dengan yang sudah, Ibu nanti satukan, kemudian Ibu bisa mengirimkan ke penerbitan yang tepat. Gitu. Di kolom chat sudah habis Pak.
Dokter, nih, coba kita lihat ada, kalau ada yang raisen nggak? Coba, ada yang raisen nggak? Ya. Ini yang di Oh, silakan menulis. Silakan menulis. Mau. Buka. Bilang. Silakan Bu, Pak. Saya nggak lihat nih soalnya. Masih ada gitu. Tahu nih Bu Anita nih angkat tangan terus dari tadi. Oh, nggak pegal Bu Anita. Silakan Bu Anita kalau mau nanya atau mau instruksi. Kalau Bu Anita mau nanya atau mau ngasih itu. Yang di bawah aja Pak ya. Silakan Bu, Pak. Kalau saya nggak lihat. Ibu Nanda. Halo Bu Nanda. Aduh, Bu Nanda, apa kabar? Silakan Ibu. Sudah dibuka ya? Sudah dibuka. Oh iya, berikutnya Pak Wahyu. Pak Wahyu, oh ngilang lagi Pak Wahyu nih. Jadi nanya Pak Wahyu. Sambil nunggu, menulis itu seperti belajar berenang Bapak Ibu. Jadi kalau kita paham betul teorinya, kemudian banyak membaca berbagai buku tentang teori menulis, kita nggak akan menjadi penulis ketika kita tidak terjun langsung menulis. Ya. Jadi menulis itu seperti belajar berenang, belajar bersepeda. Jadi kita harus terjun langsung. Di sini kan mayoritas guru bahasa Indonesia secara teori mah tidak dilakukan lagi lah berusaha menulis. Tapi yang penulis apa orang di guru bahasa Indonesia gitu ya. Saya juga sertifikasinya bahasa Indonesia. Gitu ya. Iya. Baik. Terusan ada lagi yang resen di sini, Ibu Nur Siti. Ibu Nur Siti, silakan Ibu Nur Siti. Halo Bu Nur Siti. Mungkin jaringan Pak ya? Iya jaringan. Cuacanya mendung. Oh, Mbak, lagi yang lain yang angkat tangan ini, yang resen, Ibu Hasna. Silakan Ibu Hasna. Nggak jadi kayaknya Ibu Hasna. Ini di room chat. Bu Hasna mau bertanya langsung ke Pak Dr. Suhendi. Iya. Halo. Ya silakan Ibu. Ya, Pak, misalkan kami sudah menulis, artinya memiliki strategi di dalam mengajarkan masing-masing kompetensi dasar mata pelajaran. Nggih. Terus apakah hasil dari ringkasan-ringkasan saya ketika kami mengajar dijadikan buku, Pak? Iya. Iya, begitu. Terus caranya bagaimana? Terima kasih. Iya. Ibu dari mana Bu Hasna ini? Oke. Dari Jawa Tengah ya? Ya, Pak Kudus. Oh, dari Kudus ya. Ibu mengajar di apa? SMA ya? MA. Bahasa Inggris, Pak. Oh iya. Silakan langsung Pak Dokter, silakan dijawab. Ya, Ibu bisa mengumpulkan materi-materi Ibu dalam mengajar ya. Tapi sebelum Ibu mengirimkan ke penerbit tadi tipis juga kurang begitu bagus ya jumlah halamannya, kemudian diusahakan apa yang Ibu tulis itu memang bermanfaat untuk banyak orang. Penerbit biasanya akan bersedia menerbitkan sebuah naskah buku ketika si buku ini diyakini akan banyak orang yang suka. Jadi Ibu naskah materi Ibu mengajar bisa diterbitkan, Ibu sebelum diterbitkan Ibu baca lagi, dilengkapi lagi datanya mungkin, kemudian kalimatnya diperbagus gitu ya, menggunakan kalimat-kalimat bertenaga seperti itu. Kalau dirasa sudah bagus gitu ya, kemudian orang banyak bisa mengambil banyak manfaat dari buku itu, Ibu bisa mengirimkan ke penerbit buku. Saya juga sama Bu, jadi materi ngajar itu di kampus misalnya saya kumpulkan, kemudian saya perbaiki, kemudian saya lengkapi datanya, kemudian saya coba
tawarkan ke penerbit. Ya, Ibu bagus tuh. Ibu ngajar membuat materi, silakan kumpulkan menjadi buku. Atau ibu bapak yang rajin menuliskan diary boleh. Sepanjang sifatnya tidak pribadi, kemudian juga bermanfaat bagi orang banyak, dikumpulkan menjadi buku. Ya. Bapak ibu pengawas juga mungkin punya pengalaman jadi pengawas, ya. Coba pengalaman itu tuliskan, kemudian kumpulkan, jadikan sebuah buku. Gitu. Baik materi-materi tentang apa yang disampaikan ke sekolah-sekolah atau juga pengalaman-pengalaman menjadi pengawas, suka dukanya mungkin bisa dibukukan ya. Misalnya judulnya catatan hati seorang pengawas bisa gitu ya. Ya, Banyak yang bisa ditulis. ya, cerita hati pengawas. duka. Atau ikatan cinta pengawas bisa. Betul. Ikatan Bagus idenya. kali. Gitu. Ini di kolom chat sekali lagi saya. Bahasa ya. Iya, silakan Mbak Lin. Mau langsung dibaca sama dokter nih. Silakan. Saya tadi sekilas membaca tentang mood, jadi ibu bapak jangan tergantung mood. Justru mood itu yang kita harus kendalikan. Kadang orang aduh nggak mood jadi nggak nulis. Justru kita harus memaksa diri kita untuk menulis gitu ya. Ketika kita harus menulis, kemudian mood itu hilangkan. Meskipun kita tidak mood, udah paksakan aja. Biasanya ketika kita mood itu dilawan dan mood itu ketidakmudahan itu justru nanti akan hilang ibu bapak. Jadi jangan tergantung mood, kita mah justru membentuk mood itu sendiri. Pokoknya harus nulis ya nulis aja, mau ada mood atau tidak kita menulis saja. Nanti juga ketika kondisi kita tidak mood, tapi kita akan memaksa diri untuk menulis dan nanti juga kita akan nyaman sendiri gitu. Ya. Jadi menulis itu memang membutuhkan kedisiplinan juga. Tapi intinya setiap hari harus menulis ibu bapak. Assalamualaikum Pak, boleh nanya nggak? Waalaikumsalam ya. Silakan Bu. Izin, nanya ya. Mau nggak? Benar ya? Ya. Silakan. Silakan. Ya. Bapak, mohon izin saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Nenden Sri Sulasti. Saya bukan guru bahasa Indonesia, tapi saya berbahasa Indonesia, Pak. Alhamdulillah. Sunda. Sudah. Di awal tadi, saya cukup tertarik dengan pernyataan 80% itu perempuan adalah matre. Yang 20% itu lebih Penelitian Bu. hasil penelitian. Nah, saya entah di golongan yang mana itu Pak. Mungkin bisa 80%-nya, mungkin juga terkadang bisa di 20%-nya Pak. Jadi kadang Jadi. bentuk dari posisi mana itu saya. Baik, berkaitan dengan itu Pak. Kalau sekarang kan tulisan itu lebih banyak pertama yang mungkin bagi kita sebagai sumber literasi. Nah, kalau sekarang apa mungkin saya kurang begitu paham. Kan sekarang itu banyak berita online tuh Pak ya, yang dari di artikel pun banyak yang bisa kita konsumsi dan dibaca juga gitu. Nah, sebetulnya kalau tadi kan mengingat tadi yang royalti yang Bapak dapatkan untuk satu buah di pojok karir itu ya Pak ya, ya subhanallah lah segitu sudah alhamdulillah gitu dengan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan justru sekarang kalau yang di media-media online itu bagaimana Pak? Bahannya enggak gitu ya?
seperti royalnya sama seperti yang Bapak sampaikan di awal di pojok tadi, karena ini bukan berkaitan dengan 80% 20%, Pak. Saya mau tanya aja sebetulnya, Pak. Tapi boleh dikaitkan ke itu juga. Terima kasih, Bapak. Iya, enggak sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja menjawab. Bu, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kemudian nanti juga Ibu bisa menulis untuk konten website, Bu. Saya punya mahasiswa setelah lulus S1 itu dia nggak kerja apa-apa, di rumah saja. Ternyata dia penghasilan itu dari menulis konten untuk berbagai website, Bu. Misalnya ada finansial.com, mereka kan ada artikel-artikel tuh, dan itu ada penulis khusus untuk itu ya. Kemudian nanti Ibu bisa kembangkan menjadi copywriting, misalnya tulisan untuk tapi yang aneh, dia aktivitas di rumah terus, kemudian rumahnya mewah, kendaraannya mewah, kemudian juga perabotan rumah tangganya sangat mewah. Sampai tetangga itu curiga bahwa si ibu itu sepertinya memelihara tuyul atau apa. Jarang keluar rumah, tapi rumahnya itu sangat mewah, kemudian juga fasilitasnya juga mewah. Ternyata si ibu ini adalah beliau rajin menulis cerpen, kemudian beliau kembangkan menjadi skenario sinetron, Bu. Kalau Ibu tahu dulu ada sinetron Bidadari kalau nggak salah, ya, Mas Sanda ya. Kemudian ada beberapa sinetron Tersanjung. Ternyata si skrip skenario-nya itu si Ibu ini yang bikin gitu. Dia di rumah membuat tulisan skrip skenario, kemudian dia jual dan dipakai oleh beberapa PH disebutnya itu ya, produksi sinetron. Sinetron yang tayang di televisi seperti sekarang yang lagi in kan ikatan tali cinta ya. Itu kan mereka membutuhkan skenario-nya, Bu, dan penulislah yang berperan di sana gitu ya. Kalau Ibu jago bahasa Inggris, tadi sudah saya sampaikan, Ibu bisa mengirimkan tulisan-tulisan untuk beberapa website asing, Bu. Mereka membutuhkan tulisan-tulisan untuk konten website mereka. Saya hampir setiap hari dapat email permintaan tulisan untuk beberapa website asing, Bu. Dan itu lumayan juga honornya pakai dolar gitu. Ya, terbuka lebar, Bu, untuk penulis itu sebetulnya. Saya juga mengira seiring perkembangan teknologi internet untuk penulis akan ada, ternyata tidak juga gitu ya. Buku tetap, sekarang kan buku juga ada dalam bentuk e-book gitu ya. Meskipun orang belum nyaman ya membaca buku dalam bentuk e-book gitu ya. Dan tadi Ibu kaitannya dengan royalti, lumayan, Bu, untuk satu artikel 200.000 itu paling murah ya. Kalau Ibu menulis artikel misalnya untuk Kompas, yang kalau Ibu ketik paling 2 halaman gitu ya, itu honornya 1 juta, Bu, untuk satu tulisan gitu. Saya jujur aja, saya dulu kuliah S1 itu dari nulis gitu ya. Jadi dari nulis itu karena memang orang tua sudah tidak membiayai gitu ya. Mau kuliah, dulu saya lulus kedinasan di Jakarta tapi orang tua tidak mengizinkan. Akhirnya saya punya buku tentang menulis dan saya waktu itu memang suka nulis. Ternyata salah
salah satu dosennya itu di Stikom, makanya saya kuliah di Stikom itu karena memang saya punya buku yang saya tidak diizinkan untuk sekolah kedinasan ke Jakarta gitu. Dan saya membiayai kuliah itu salah satunya dari nulis artikel gitu ya. Kemudian dikembangkan dengan buku, itu baru ini Bu dari efek royalti si artikel atau bukunya. Dari nulis buku kan kita lebih kenal, kemudian bisa ngajar di beberapa kampus misalnya ya. Kemudian nantilah di pelatihan investasi yang ada. Misalnya yang saya lakukan karena saya itu kan 18 tahun guru honor gitu ya. Kalau nggak kreatif, apalagi di tengah kondisi seperti ini, memang kita harus betul-betul kreatif lah bagaimana hasil royalti menulis itu kita kembangkan lagi Bu. Nantilah di penulisan berikutnya saya akan sedikit share ya bagaimana royalti itu kemudian kita investasi di emas misalnya, kemudian kita juga investasi di tanah, di properti gitu ya. Kita kembangkan terus itu yang yang membuat ya kaya tidak lah, tapi minimal hidup kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Prinsip hidup saya seperti itu. Memang kita hidup nggak kaya raya, tapi minimal hidup kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya. Dari menulis kemudian kita kembangkan dalam bentuk instrumen investasi yang lain. Kalau Ibu tahu ilmunya, ada reksadana misalnya, ada saham dan sebagainya. Mungkin cukup ya Pak ya. Banyak yang bertanya tapi maaf. Waktu sudah habis. Jam azan untuk waktu Bandung. Sekali lagi mungkin yang terakhir Pak Dokter closing statement-nya aja. Closing statement gimana? Ditutup. Sekali lagi bahwa menulis tidak dibutuhkan bakat ya. Yang penting rekan-rekan terus menulis setiap hari maka kita akan menjadi penulis. Kemudian perlu kedisiplinan juga ya. Perlu kedisiplinan, jadi mood hilangkan, tapi pokoknya setiap hari kita harus menulis. Apapun kondisinya kita setiap hari menulis. Dan menulislah topik-topik, tema-tema yang memang kita sukai, kemudian tema-tema, topik-topik yang memang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Lengkapnya nantilah mudah-mudahan bisa silaturahim lagi. Mohon maaf jika banyak kekurangan ini ilmunya segini adanya terbatas gitu ya. Terima kasih Pak Dr. Sandi, mantap ya. Sabi-sabi kalau kan bentuk besar bisa kelepatan. Pak Dokter Sandi yang telah menyampaikan materinya. Dan insya Allah kita agendakan ke depan, kita waktunya belum sekarang untuk ada semacam pelatihan diklat untuk penulis pemula Pak Hendi ya. Kita nanti bicarakan waktu kapan, nanti akan di-share di grup WA saja. Kebetulan kita punya grup WA Bahasa Indonesia sehingga itu muat 250 orang lah. Ya, mudah-mudahan kita bisa lakukan. Baik, sebagai kata akhir dari kami, sebagai panitia juga mohon maaf bila tidak nyaman, dan bagi teman-teman yang masih belum presensi, kami masih tunggu ada share di room chat, dan nanti ada permintaan untuk sertifikat akan diperbaiki karena ada huruf T-nya terlepas gitu ya. Nanti insya Allah oleh tim teknis akan diperbaiki. Kita akan share nanti Google Drive-nya ya, Pak Lukman dikasih Google Drive-nya. Baik, Bu Elis sebagai ketua panitia, terima kasih. Mungkin ada yang sampaikan Bu Elis, silakan Bu Elis. silakan Bu Elis, barangkali. Sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Elis, Bapak Lukman, dan Bapak narasumber, Bapak Dr. Sandi. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu guru hebat, guru keren, atas partisipasi, kerjasama, dan segalanya, doanya, terutama dukungannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan berakhir di sini dan menjadi pemicu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mohon maaf atas segala mungkin ada kekurangan, termasuk pada barusan tadinya. Insya Allah akan kami perbaiki selanjutnya. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lukman, ditutup saja karena dari kami sekali lagi panitia mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di seri kedua
waktunya akan ditutup dia untuk diklat. Mangga Pak Lukman, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kita yang hebat, Bapak Dr. Swedi yang sudah menyampaikan materinya. Cukup menarik dan sangat-sangat berharga buat kami ya. Terima kasih buat Pak Didin, buat Ibu Elit, dan semua panelis, panitia, juga para peserta atas kehadiran. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak, mohon izin lab kalau sudah beres. Sudah ada nih mau ke masjid. Mohon maaf. Silakan. Atur nuhun Pak Lukman. Sami-sami Pak, mangga. Ini mangga. Atur nuhun, mangga sami-sami. Bapak izin lab. Teh Umi. Mangga, turun, Nenden, turun. Ya, sami-sami. Barayana tim, atur nuhun. KPMB sukses. Siap. Nuhun Pak Agus, nuhun. Tasareng atur nuhun.